Mas Alif, ya, kalian saya dapat laporan dari wali kelas sedangkan bahwa tadi ada kejadian yang kurang baik, ya, diantaranya adalah niatnya bercanda guyon, tapi kita tahu bahwa bercanda itu ada batas-batasannya, termasuk bercanda itu tidak boleh sambil menyentuh, apalagi menyentuh di hal-hal yang memang alat-alat itu kita tidak boleh disentuh karena itu termasuk melanggar norma, gitu. Jadi sekali lagi, besok lagi Mas Alif kalau bercanda ini ya jangan menyentuh. Nah, yang lainnya kan tidak ada menyentuh bercanda. Kalau sudah Mas Bagas itu berarti tidak nyaman disentuh, saya Mas Alif disentuh gimana? Mau ada? Nah, artinya istilahnya kalau kita tidak mau ya tidak enak dilakukan pada kita, jangan dilakukan pada orang lain. Paham ya? Nah, artinya Mas Alif sudah menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Jadi orang yang paling baik itu ketika orang salah itu mau mengakui kesalahannya. Orang yang tidak baik salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Termasuk Mas Alif luar biasa bagus karena salah tapi mau mengakui kesalahannya. Terus tugasnya Mas Bagas bagaimana? Orang yang paling baik juga adalah memaafkan dari kesalahan yang diperlukan. Mas Bagas maafkan dan sama Mas Alif. Sama maafkan yang bahkan diperbaiki malah. Oh, oke. Harus ada konsekuensinya. Sudah diberi maaf tapi tidak boleh diulangi lagi. Oke? Kalau diulangi lagi, tadi dari Ibu Rona sudah membuat konsekuensi, ada sanksi, tapi sanksi yang termasuk yang berkaitan dengan itu, atau mungkin membaca Asmaul Husna, membaca istighfar sebagai rasa rasa menyesal bahwa itu tidak berbuat salah, ya, membaca istighfar berapa kali. Itu yang penting kalian sudah paham. Mas Alif salah, terus mau kesalahannya, mau minta maaf, Mas Bagas memberi maaf, asal jangan diulangi lagi. Sepakat? Sepakat? Kalau sudah sepakat silakan berdiri, ya, jadi menghadap ke tempat. Kamu ini saya bilang maaf ya, salah. Keras tak bermaaf yang putih mulai balik atas. Sekarang yo masih yo macam ada yang berjalan tapi ya sama hati dan itu yang seperti nah tadi ketika kalian sudah maafkan, kalau sudah keluar dari bendera sudah tidak ada yang lagi, tidak ada kacamata lagi. Jadi orang itu panggilannya salah kalau tapi itu salah terus, salah terus. Ya, sampai bingung salah ini emang benar ya, kita itu kalau kita salah segera minta maaf, kita tidak diulangi. Oke, sekarang, jangan diulangi lagi, ya, Saya masih awalnya dari Mas. Oh, oke, silakan Bu, silakan. Jadi pernah apa? Orang tua tuh? Saya tantenya. Tantenya, misalnya. Begini Mbak, Bu Evi, maaf. Dari Mas Hasan, ini kita hadir Bu Evi selaku wali dari Mas Mate. Ada beberapa
ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan Mas Fatih dalam mengikuti pembelajaran di madrasah. Jadi gini Bu Evi, Mas Fatih ini laporan dari beberapa guru ini ketika mengikuti pembelajaran di kelas itu kurang fokus, jadi belum bisa memperhatikan dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari ketika kita ada banyak informasi ini masih agak jauh ya. Untuk itu mungkin di rumah bagaimana Bu Evi belajarnya, atau mungkin susah, atau mungkin sering main game atau gimana? Kalau untuk main game tidak Pak, tapi memang kalau untuk belajar dia mau, tapi harus disuruh dulu. Biasanya seperti itu Pak. Untuk jam-jam tertentu memang belajar. Gitu. Ya, tapi harus dimulai dulu. Oke, Mas Fatih, gimana di rumah? Belajarnya gimana? Malas atau sering belajar tapi susah belajar? Maksud fokus? Susah bergerak, kenapa? Karena malas. Oke, ya. Oke, tapi gini Bu Evi, jadi termasuk kasusnya Mas Fatih ini hanya di sekolah ini kurang fokus. Harapannya ketika sudah kita adakan konsultasi dengan Bu Evi selaku dari wali dan kita konsultasi bersama Mas Fatih, harapannya untuk ke depan Mas Fatih bisa giat lagi belajar. Jadi begini Mas Fatih, jadi rasa malasnya dibuang, karena malas itu gangguan dari setan lewat hati. Katanya begini, Mas Fatih mau belajar tapi malas, bisa kasih tahu kasih tahu saya ini harus buku atau nulis saja gitu. Jadi rasa malas itu dibuang, terus harus tetap semangat belajar. Ingat bahwa tujuan Mas Fatih sekolah di madrasah ini menuntut ilmu adalah untuk mencari ilmu. Kalau mencari harus dapat, jangan sampai mencari tidak dapat. Mas Fatih nek mancing nek mulai senang bukan? Senang, tapi ketika mau mancing dapat di rumah kok tidak dapat, rasanya pasti kurang. Sama kalau mencari ilmu, harus sungguh-sungguh agar dapat mendapatkan ilmu. Dan di sekolah diberikan pelajaran oleh guru, di rumah dibaca lagi, apa yang disampaikan oleh guru. Kalau tidak dibaca lagi, itu nanti akan untuk materi yang sudah diberikan tidak menguasai sehingga merasakan malas. Oke, itu ya Bu. Jadi ini saya sampaikan Bu. Jadi di madrasah ini sekali lagi tidak ada istilah hukuman fisik ya bagi anak yang melanggar. Jadi kalau kita memang harus menangani wali, kita dipatani. Jadi tidak ada sanksi yang memberatkan bagi siswa. Kita Mas belum tahu justru patut lain kali belum tahu. Ya tidak ada. Jadi tetap kita berusaha dengan pembinaan seperti ini, mudah-mudahan nanti ke depan bisa berhasil sesuai yang kita. Ya kan, terima kasih sudah menaruh waktunya. Terima kasih kita hadir dari Pak Evi. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa menerangkan kita. Terima kasih Pak, saya juga mohon bimbingannya atas anak saya. Ya, sama-sama. Oke. Mas Alif kelas berapa nih? Ya, pernah gimana sama Mas Alif? Pernah. Berarti ini putranya kakak. Oh kakak nih. Begini Bu Nur, yang hari ini dari madrasah meminta kehadiran Bu Hanifah terkait dengan permasalahan yang akan kita konsultasikan dengan beliau selaku wali dari Mas Alif. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini Mas Alif itu dalam mengikuti kegiatan ngaji pagi, pembiasaan, sholat duha, Asmaul Husna kurang begitu aktif. Jadi mohon bantuannya.
nanti agar ke depan setelah kita nanti adakan konsultasi dengan Bu Nur Hanifah selaku dari wali Mas Alif bisa lebih giat lagi dalam mengikuti kebiasaan di madrasah termasuk ngaji pagi dan sholat duha. Mas Alif kenapa sering tidak terlambat ketika mengikuti sholat duha kebiasaan? Bangunnya kesiangan jam berapa kalau bangun? Setengah 7. Ya, kenapa? Atau kalau malam sering begadang? Tidak, oh tidak. Nah, berarti besok lain kali diusahakan bangunnya pagi, terus mandi, persiapan berangkat sekolah dengan semangat. Semoga nanti ketika sudah terbiasa rajin, nanti bisa seterusnya rajin. Jadi kalau rasa malas harus dilawan. Tidur, bangun, sudah malas, bangun lagi tidur lagi. Dibangunkan, sudah mau bangun tidur lagi malas. Nah, itu kita buang. Rasa malas kita buang. Pokoknya dipaksa harus segera bangun. Ya, gitu. Jadi besok dibiasakan, mulai dibiasakan bangun pagi ya, Mas Habib. Sekarang Bu Nur, gimana ini untuk Mas Habib? Atau memang susah nih dibangunkan? Susah, tapi dibangunkan terus tidur lagi. Ya, jadi intinya ini ya betul. Jadi harapan Nabi setelah kita sampaikan kepada wali. Jadi gini Bu, di madrasah ini tidak ada hukuman fisik terhadap siswa yang melanggar aturan, tetap kita bimbing. Tidak ada suruh lari, tidak ada push up, tidak ada. Jadi tetap mengedepankan keramahan, ramah anak. Termasuk kalau ada siswa yang melanggar kita bimbing. Kalau kita bimbing setelah itu masih cukup bimbing di madrasah kita bimbing. Kalau harus menghadirkan orang tua bukan tingkat pelanggaran berat, tapi perlu konsultasi yang paling harus tahu. Ini kita sampaikan lagi Bu Nur bahwa di madrasah GMS Al-Hidayah Al-Fadil tidak ada misalnya penanganan pelanggaran madrasah terhadap siswa dengan hukuman fisik, tetap kita bimbing. Termasuk hari ini kita mohon hadir Bu Nur selaku wali dari Mas Alif. Ini monggo sarang-sarang kita bersama-sama. Nur monggo tetap tidak putus asa ketika membangunkan Mas Alif. Mas Alif juga ketika dibangunkan tidak boleh tidur lagi. Ya Mas. Kalau tidur lagi terus siang lagi, tidur lagi siang lagi. Akhirnya apa? Melanggar terus. Ya terima kasih Bu Nur, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali atas kehadirannya Bu Nur. Mohon maaf tidak bisa menanggapi dengan baik. Harapannya ketika kita sudah sampaikan ke Bu Nur, Mas Alif, mudah-mudahan ke depan bisa berubah. Mas Alif lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih rajin lagi, sehingga apa yang menjadi apa yang diharapkan dari wali, dari orang tua, dari Mas Alif dari sekolah bisa mengatakan Mas Alif menjadi generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, sesuai dengan visi madrasah yang kita canangkan di madrasah ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bu Nur, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi sudah meluangkan waktunya Bu Nur untuk tidak di madrasah. Oke, terima kasih ya. Yang wajib besok ya. Tidak ditemukan HP ya, jadi peraturan di sekolah dan madrasah memang tidak dibenarkan membawa HP karena bisa mengganggu konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Itu kemarin HP masih di madrasah dan memang dari wali ini untuk mengembalikan HP ini mohon kesediaannya untuk menghadirkan wali dalam amanah. Terima kasih Bu Latina selaku wali dari Madrid sudah berkenal tadi di madrasah. Sebelum kita kembalikan HP-nya, mohon bantuannya untuk Mas Nazir di rumah, untuk dipantau kegiatan belajar di rumah, jangan sampai
diskusi WC dan lain sebagainya. Jadi bimbingannya ini dikembalikan kepada anak dan kepada orang tua, tentunya bersama-sama madrasah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, karena menyadari bahwa membawa HP di madrasah itu adalah melanggar aturan di madrasah. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dengan konsultasi ini di hari yang akan datang tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih. Banyak tetap semangat belajar. Di sekolah tidak sampai habis, kecuali memang ada pelajaran yang menggunakan HP atas permintaan Bapak Ibu guru membawa HP. Ini saya kembalikan HP-nya. Kita terima kasih. Ini sudah memakan waktunya. Sekali lagi mohon maaf karena masalah tentu saja tidak bisa menanggapi dengan baik Bu Suwati selalu wali, karena sudah cukup untuk konsultasi dan untuk penggunanya. Terima kasih waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.